Baik. Kemudian berikutnya ayat yang keempat, kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Al-ayat. Ya. Firman Allah Ta'ala, qul ta'alu, katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Saya akan membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Ya. Di dalam ayat-ayat ini disebutkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Apa itu? Apa hal yang pertama? Hal yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Yaitu janganlah kalian berbuat kesyirikan sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, larangan yang pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Iya. Ini 3 ayat ya di dalam surah Al-An'am. 3 ayat di dalam surah Al-An'am. 3 ayat ini terdapat di dalamnya 10 wasiat. Terdapat di dalamnya 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang paling pertama adalah apa yang disebut di dalam ayat ini. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-sekali kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini wasiat yang pertama. Larangan berbuat kesyirikan. Larangan berbuat kesyirikan. Baik, untuk menafsirkan wasiat ini, penulis rahimahullah ta'ala membawakan hadis Ibnu Mas'ud. Kata beliau, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi halaman 4 ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman." Al-ayat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang stempel beliau tertera di atas wasiat itu. Ya. Sini Ibnu Mas'ud memperumpamakan ini sebagai wasiat Nabi. Iya. Jadi andai kata ada kertas yang ditulis oleh Nabi, kemudian dibungkus, lalu distempel, menunjukkan bahwa ini wasiat resmi dari beliau, maka wasiat itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, hendaknya ia membaca firman Allah. Kalau dia ingin melihat wasiat Nabi yang ada stempel Nabi di atasnya, bacalah firman Allah. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Itulah ayat yang telah kita baca. 3 ayat ya. Terdapat di dalamnya wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 wasiat. Dan 10 wasiat ini itu pula wasiat-wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, hadis Ibnu Mas'ud ini adalah hadis yang sahih insyaallah. Dan dimaklumi ada silang pendapat ya di kalangan para ulama tentang salah seorang rawi di dalam hadis ini. Dan saya di pembahasan ini saya tidak menyibukkan hadirin dengan pembahasan dari sisi ilmu hadis. Saya hanya sebutkan saja pada sebagian riwayat tentang kedudukan dan derajatnya. Dan insyaallah taala hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik.
Jadi dari keterangan Ibnu Mas'ud di sini bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW andai kata beliau berwasiat, maka wasiat beliau itulah yang disebut pada 3 ayat di surah Al-An'am. Sebab terdapat di dalamnya 10 wasiat yang agung. 10 wasiat yang agung. Nah, dari 10 wasiat ini, wasiat yang paling pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Larangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah wasiat yang paling agung di dalam atau di antara 10 wasiat ini. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga jika dikatakan Allah tusyriku bihi syai'a, menunjukkan bahwa di antara hal yang diharamkan oleh Allah, perkara yang paling pertama yang diharamkan adalah larangan berbuat kesyirikan. Dan adalah keharaman yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripadanya. Iya. Karena itu, seorang hamba yang mengetahui haramnya perbuatan kesyirikan, bahkan dia adalah dosa yang tidak diampuni siapa yang jatuh di dalamnya sebelum bertobat darinya. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa orang yang berbuat kesyirikan itu kekal di dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Allah telah mengharamkan atasnya surga, tempat tinggalnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan kesyirikan ini adalah hal yang menghancurkan seluruh amalan. Iya. Walaupun di dunia dia melakukan sholat 5 waktu, bersedekah dengan dunia dan seisinya, dia haji setiap tahunnya, berpuasa setiap bulan, setiap Ramadan, dia menghadap kepada Allah dengan amalan-amalannya tersebut. Tapi kalau dia menghadap disertai dengan syirik akbar, dia telah melakukan syirik akbar, amalannya tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah. Bahkan amalan-amalannya itu diibaratkan di dalam Al-Quran. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah. Karena adanya perbuatan kesyirikan di dalamnya. Jangankan kita, para nabi dan para rasul diancam oleh Allah. Kalau jatuh di dalam kesyirikan, pasti mereka adalah penghuni neraka. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelumnya. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Iya. Ini ayat di surah Az-Zumar. Di surah Al-An'am disebutkan beberapa orang nabi. Kalau saya nggak salah disebut 18 nama orang nabi. 18 nama nabi. Dalam menyebutkan nabi-nabi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita ma kanu ya'malun." Andai kata mereka para nabi itu berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalan mereka. Jadi harus diketahui
bahwa syirik ini dosa yang paling besar. Iya. Hal yang paling diharamkan. Dari sinilah kewajiban seorang hamba mengenal tentang tauhid itu apa. Dia mengenal apa itu tauhid. Iya. Agar supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan murni. Dengan sebenar-benar ibadah. Yang wajib dia mengenal apa itu kesyirikan. Jangan sampai dia jatuh di dalam dosa-dosa kesyirikan sedang dia tidak mengetahuinya. Ya. Jatuh dalam kesyirikan dan dia tidak menyadarinya. Iya. Maka ini dua hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Dan insyaallah taala dengan pembahasan kitab tauhid ini, ya, siapa yang memahami pembahasan di kitab tauhid ini, maka insyaallah taala dia akan mempunyai kaidah yang kuat di dalam mengenal tauhid itu apa, mengenal kesyirikan itu apa. Dan dia akan mampu membedakan antara tauhid dan antara kesyirikan. Dan ini adalah kaidah yang paling agung. Inti dari kehidupan seorang hamba di dunia. Sebab kalau dia hidup tidak mengenal apa itu tauhid, berarti dia tidak melaksanakan perintah Allah dan maksud dia diciptakan di atas muka bumi. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Iya. Dan dia tidak akan mendapatkan kunci kebahagiaannya. Tidak di dunia, apalagi di akhirat. Ini di antara sisi pentingnya seorang mengenal tentang tauhid. Iya. Baik. Kemudian di pembahasan terakhir di bab ini atau di pendahuluan ini, penulis rahimahullah taala membawakan hadis Mu'adz bin Jabal di halaman 5. Kata beliau, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li. Kata Mu'adz, saya pernah membonceng pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau berkata, ya. Ini menunjukkan sifat kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu beliau. Beliau adalah seorang rasul, pimpinan negara. Bersamaan dengan itu, beliau berboncengan dengan sahabatnya di atas seekor keledai. Iya. Dan ini juga menunjukkan bolehnya berboncengan di atas menunggangi hewan tunggangan. Tapi ini tentunya disyaratkan kalau hewan tunggangan itu mampu untuk menanggung 2 orang. Iya. Maka begitu Mu'adz dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku. Nabi berpesan, berwasiat. Dan wasiat Nabi ini dia sampaikan dengan bentuk pertanyaan. Faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba? Dan apa hak para hamba atas Allah? Iya. Ini pertanyaannya. Terdapat bahwa seorang itu di dalam menyampaikan ilmu, kadang dia langsung menyampaikannya, dan kadang dengan bahasa tanya jawab. Dan ini semuanya adalah metode dan cara di dalam menyampaikan ilmu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di sini Nabi mengkhususkan Mu'adz bin Jabal dengan pertanyaan ini, menunjukkan bahwa
pada keadaan-keadaan yang ada maslahatnya, boleh seorang itu menyampaikan sebagian ilmu pengetahuan kepada orang-orang tertentu saja. Ya. Karena dimaklumi bahwa kadang pemahaman sebagian orang tidak sampai pada sebuah perkara, dan tingkat keilmuan seseorang di dalam memahami masalah-masalah agama tidak sama. Ya. Karena itu di sini Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada Mu'adz agar supaya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyampaikannya kepada umat dengan cara yang tepat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabatnya adalah beliau makmurkan dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama, membisikkan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat untuk mereka di kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan inilah yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat dalam kehidupan, memakmurkan hidupnya, memakmurkan waktunya dengan perkara-perkara yang membawa manfaat, hal yang membawa kebaikan, bisa dia pertanggungjawabkan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dari membuang-buang waktu, apalagi jatuh di dalam hal-hal yang makruh. Ya. Bahkan banyak dari manusia jatuh di dalam hal-hal yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah perkara yang tentunya wajib ditinggalkan oleh seorang muslim dan muslimah. Maka Nabi berkata kepada Mu'adz, ya, bin Jabal radhiyallahu taala anhu, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba? Ini yang pertama. Apa hak Allah terhadap hamba? Yang kedua, apa hak hamba kepada Allah? Sini dipertanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hak yang berbeda. Namun dalam penguraian dua hak ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang keutamaan tauhid. Semuanya berputar tentang apa? Tentang tauhid. Mendengar pertanyaan tersebut, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Ya, kata Mu'adz, saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, ini etika bagi seorang muslim dan muslimah. Kalau ditanya tentang perkara agama yang dia tidak tahu jawabannya, dia menjawab Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Ya, karena Mu'adz bin Jabal hidup di masa Nabi, beliau berkata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Adapun orang yang hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dia hanya menjawab Allahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Jelas ya? Nah, ini etika. Dan ini ciri orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu kalau dia ditanya tentang sesuatu dan dia tidak tahu jawabannya, dia berkata Allahu a'lam. Orang yang berilmu. Sebab pengetahuan yang diketahui mewajibkan dia untuk takut kepada Allah. Dan mewajibkan dia untuk tidak berani berbicara tentang agama kecuali dibangun di atas pengetahuan. Iya. Karena itu, setiap hamba hendaknya mengetahui bahwa permasalahan agama bukan masalah sepele. Iya. Dan di masa ini terbalik keadaan. Kadang ada orang-orang kalau berbicara ya, dalam perkara dunia, hal yang bukan keahliannya ditegur dengan sangat keras. Insinyur pertanian misalnya, kemudian memberikan resep kepada orang yang penyakit jantung. Resepnya adalah ini dan ini. Ya. Dari mana dia tahu obat untuk penyakit jantung? Sedang keahliannya bukan di kedokteran, keahliannya di mana? Di pertanian. Kalau terjadi hal yang seperti ini akan diteriaki oleh manusia. Akan diteriaki oleh manusia.
Tapi subhanallah, orang-orang yang tidak mengerti agama berbicara tentang agama Allah, itu dianggap sebagai perkara yang biasa. Dianggap sebagai perkara yang biasa. Padahal kedustaan terhadap Allah dosanya lebih besar daripada kedustaan terhadap siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadiba. Siapakah yang lebih zalim? Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Semuanya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Karena perhatikan etika dari para sahabat. Dan Mu'adz bin Jabal ini dari ulama sahabat. Beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman sebagai duta besar Nabi, menyampaikan agama Islam sebagai seorang dai. Menunjukkan bahwa beliau dari ulama di kalangan sahabat. Bersama dengan itu Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Iya. Jadi itu hak Allah terhadap hamba. Adalah para hamba hanya beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak berbuat kesyirikan apapun kepada Allah. Iya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba, hak para hamba atas Allah adalah Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Iya. Adapun hak Allah terhadap hamba ini adalah wajib ditunaikan oleh hamba. Adapun hak hamba terhadap Allah itu adalah suatu anugerah dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Kemudian Mu'adz berkata, "Qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Saya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah boleh saya memberi kabar gembira kepada manusia?" Menunjukkan disyariatkan seorang itu memberi kabar gembira pada hal yang menyenangkan. Ya. Dan terdapat kebiasaan para sahabat gemar menyampaikan ilmu agama, menyampaikan manfaat dari ilmu yang dia ketahui. Maka Nabi menjawab, "La tubashshirhum fayattakilu." Jangan engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Iya. Jika disampaikan hal ini, maka kadang sebagian orang bersandar di atas luasnya rahmat Allah. Ya. Sebagian orang berkata, "Oh, saya hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Rahmat Allah luas. Saya berbuat dosa tidak apa-apa." Ya. Dia menganggap bahwa dirinya nanti masuk surga. Ini namanya orang yang bersandar di atas keluasan rahmat Allah. Ya. Karena itu, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu beliau melarang Mu'adz. Hanya saja, ya, setelah itu disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Muslim diterangkan beliau khawatir berdosa karena tidak menyampaikan ilmu. Maka Mu'adz pun menyampaikannya. Dan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, apa yang beliau khawatirkan? Ya, itu adalah suatu hal yang tidak dikhawatirkan lagi. Ya, karena syariat telah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada segala sudut dan perkaranya. Nah, dan diterangkan bahwa di dalam beribadah itu hendaknya dibangun
di atas dasar kecintaan kepada Allah, ada rasa harapan, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis akhrajahu fi sahihain. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua sahih beliau berdua.